Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Radus Batau Eskom FM. NIDN 0915088201. Sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Timur Makassar pada program studi Teknik Informatika TMT 15 Desember 2005. Berikut ini saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya bawakan pada program studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur Makassar sebagai syarat kepesertaan Serdos dalam pengisian PPD UKTPT Serdos 2026. Adapun mata kuliah yang saya akan deskripsikan adalah mata kuliah Logika Informatika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur dengan kode mata kuliah 243 MKKP UIT 140127. Diprogramkan pada semester ganjil atau semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Logika Informatika adalah merupakan cabang yang mempelajari dasar-dasar penalaran, metode berpikir sistematis, dan pembuktian matematis yang menjadi fondasi utama dalam ilmu komputer. Logika ini digunakan untuk menganalisis validitas suatu argumen serta menjadi landasan logis dalam algoritma dan pemrograman. Nah, berikut ini ringkasan materi dan konsep yang umumnya dipelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama, materi inti yang dipelajari yaitu logika proposisional, yaitu mempelajari pernyataan deklaratif yang bernilai benar atau true atau bernilai salah atau false. Termasuk di dalamnya adalah operator logika seperti and, or, not, implikasi, ekuivalensi atau diimplikasi beserta dengan tabel kebenarannya. Yang kedua, logika predikat, yaitu perluasan dari logika proposisional yang melibatkan variabel dan kuantor. Yang berikutnya adalah ekuivalensi logika dan inferensi, membuktikan apakah dua eksplosi logika bernilai sama dan mempelajari aturan penarikan kesimpulan yang valid. Berikutnya adalah pembuktian validitas argumen, yaitu menggunakan metode seperti pohon semantik atau semantic tree dan tableau semantik. Berikutnya adalah jalur pilihan atau gerbang logika, di mana penerapan logika ke dalam sistem digital dan perangkat keras komputer. Adapun hubungannya dengan bidang IT, yaitu yang pertama bahasa pemrograman seperti logika percabangan, perulangan, dan rekursi. Berikutnya adalah kecerdasan buatan atau AI, yaitu dasar untuk sistem pakar dan pemrograman logika seperti bahasa Prolog. Berikutnya adalah basis data seperti query terstruktur menggunakan logika boolean. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah yang saya bawakan yaitu pertama, mahasiswa mampu menyusun dan membandingkan pernyataan-pernyataan yang benar secara logika. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan aturan-aturan inferensi untuk membuktikan validitas suatu argumentasi dalam logika proposisional. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan aturan-aturan inferensi logika predikat untuk membuktikan validitas suatu argumentasi yang melibatkan kuantor, universal, atau eksistensial. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan kaitan konsep-konsep dasar logika informatika dan dengan cabang ilmu yang lainnya. Adapun strategi pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Logika Informatika khususnya pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Makassar yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu penyampaian materi yang diberikan terkait dengan pokok-pokok bahasan dan sub-sub bahasan. Yang kedua, metode sumbang saran, yaitu digunakan untuk meningkatkan akademik mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan pikiran. Berikutnya, pemberian kuis dan tugas, yaitu yang diberikan di akhir pembelajaran sehingga dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang dicapai pada setiap pertemuan mata kuliah Logika Informatika, dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang materi logika informatika.
Dalam mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan, di mana ada 14 kali pertemuan tatap muka dan ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan sebelum memulai pembelajaran dalam pertemuan pertama, biasanya saya mengadakan kontrak kuliah dengan mahasiswa sebagai acuan pemberian nilai akhir. Adapun kontrak kuliah yang saya lakukan yaitu yang pertama, kehadiran sebesar 15%, sikap atau attitude sebesar 15%, keaktifan mahasiswa sebesar 15%, tugas dan kuis sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester 20%, sehingga total keseluruhan 100%. Nah, untuk lebih memperjelas materi logika informatika, silakan melihat video pembelajaran saya berikut ini. Salam sejahtera untuk kita. Jadi pada hari ini kita masuk dalam pertemuan kedua dalam mata pelajaran logika informatika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita awali pembelajaran kita ini dalam doa. Kepada saudara Anda mungkin bisa membimbing kita dalam doa. Silakan. Memulai mata pelajaran kita, mari kita lakukan doa. Berdoa kita. Ya, terima kasih kepada saudara Anjas di dalam doa. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya bahwa sekarang kita masuk dalam konsep dasar dan simbol logika informatika ya. Jadi di sini apa itu logika informatika? Logika informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip penelaran yang sistematis, rasional dan valid. Ilmu ini menjadi landasan penting dalam menarik kesimpulan dari suatu kondisi dan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan, yaitu pernyataan benar atau salah. Nah, yang sangat berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ilmu komputer. Nah, di sini kita akan belajar untuk beberapa operator logika, yaitu yang pertama operator logika yang akan kita pelajari yaitu negasi atau ingkaran. Apa itu negasi? Apa itu negasi? Fungsi dari semua negasi yaitu sebagai pembalik, yang atau inverter. Di mana di sini negasi atau ingkaran adalah penyangkalan atau penolakan. Jadi dia balik ya terhadap suatu pernyataan yang bernilai benar berlawanan dengan pernyataan semula. Jadi maksudnya kalau ada pernyataan bernilai benar, dia balik menjadi bernilai salah. Begitupun sebaliknya, kalau ada pernyataan bernilai salah, dia balik menjadi benar. Nah, jadi untuk membuat ingkaran pada kalimat jasa cukup menambahkan kata tidak atau bukan. Ya, nah ada contoh pernyataan seperti di contoh di depan bahwa pernyataan langit itu berwarna biru, itu bernilai benar atau salah? Benar ya? Nah, negasinya itu berarti tidak benar bahwa langit itu berwarna biru. Itu negasinya karena dia diinterpretasikan dibalik. Atau langit itu tidak berwarna biru. Dan hal yang sebenarnya bahwa langit itu biru. Karena itulah kebenaran dari sebuah negasi. Nah, ini adalah berupa tabel kebenaran dari sebuah negasi. Bahwa jika pernyataannya bernilai benar, negasinya itu diinterpretasikan atau dibalik menjadi salah. Dan begitu pun sebaliknya, tabel kebenarannya bahwa jika pernyataan itu bernilai salah, maka negasinya itu bernilai benar. Nah, jadi ini untuk negasi untuk operator logika. Yang pertama, jadi simbol dari negasi yaitu seperti di papan bahwa ada simbol seperti ini ya untuk negasi. Oke? Nah, kita lanjut untuk operator logika yang kedua, yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Nah, apa itu konjungsi? Apa? Jadi konjungsi adalah pernyataan majemuk atau logika matematika yang dibentuk dalam menggabungkan pernyataan menggunakan kata hubung dan atau n secara matematikis.
matematis. Konjungsi disimpulkan seperti lambang seperti di depan, ya. Jadi lambang seperti di depan dengan pernyataan bahwa jika pernyataan P dan Q bernilai benar apabila kedua pernyataan itu keduanya bernilai benar. Jadi kedua pernyataan itu bernilai benar, baru dikatakan bahwa itu adalah konjungsi, nilainya benar. Selain itu bernilai salah. Salah satu pernyataannya, karena ada dua pernyataan yang menghasilkan nanti di gerbang logikanya untuk menghasilkan dua satu inputan, ya. Jadi di sini pernyataannya bahwa hanya bernilai benar jika kedua pernyataan atau kedua inputnya bernilai benar. Selain itu bernilai salah atau salah satunya bernilai benar tetap salah. Nah, sekarang kita masuk dalam ada kebenaran dari sebuah konjungsi, ya. Ada kebenaran dari sebuah konjungsi. Di sini kan ada dua pernyataan. Karena dalam sebuah kebenaran berlaku aturan 2 pangkat n, di mana n ini merupakan jumlah daripada pernyataan atau input. Pernyataan dari atau input, ya. Di mana? Di sini ada dua pernyataan, jadi ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Ya, tepat. Sama seperti di tabel kebenaran yang ada di depan kita pada saat ini, di mana apabila pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka konjungsinya bernilai benar. Karena begitu pernyataannya tadi, konjungsi itu kedua pernyataan bernilai benar baru pernyataan bernilai benar. Kedua, jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka hasilnya bernilai salah. Lanjut yang ketiga, apabila pernyataan ketiga bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, hasilnya salah. Dan begitu pun selanjutnya, apabila kedua pernyataan atau pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka konjungsi P dan Q hasilnya salah. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa pernyataannya bahwa nanti bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar. Ya, bisa dilanjut? Oke. Kita masuk dalam pernyataan yang ketiga, yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan dalam logika matematika yang dibentuk dengan menggabungkan dua pernyataan menggunakan kata hubung atau secara matematis disjungsi diberi lambang seperti di depan, jadi lawan daripada konjungsi, ya, lawan dari konjungsi ya. Kalau konjungsi tadi adalah dan. Nah, sekarang kita berbicara masalah disjungsi itu atau. Nah, di sini disjungsi, pernyataan dari sebuah disjungsi itu hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi kebalikannya. Hanya bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Nah, kita masuk dalam tabel kebenarannya. Seperti pada konjungsi tadi, disjungsi bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya benar. Pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya pernyataan ketiga, pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, hasilnya pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, baru hasilnya salah. Jadi inilah operator logika yang ketiga yang kita pelajari, yaitu disjungsi. Bisa lanjut sampai di sini mengerti ya? Oke, kita bisa lanjut. Kita akan masuk dalam pernyataan logika yang operator logika yang keempat, yaitu implikasi. Apa itu implikasi?
Implikasi adalah pernyataan menyebut dalam logika matematika yang menunjukkan hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata hubung jika titik-titik maka, jika bla maka. Secara matematis implikasi disimbolkan seperti lambang di samping tanda panah. Dan di sini ada pernyataan implikasi bahwa hanya bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, maka dinyatakan bernilai salah. Perhatikan, bernilai salah apabila hanya bernilai salah. Ya, apabila pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah, baru dikatakan salah. Kita masuk dan kita akan melihat dulu kalau kebenaran. Perhatikan pernyataan bahwa bernilai salah apabila pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, hasilnya benar. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya salah. Ingat pernyataannya ya. Berikutnya, pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, hasilnya benar. Begitupun selanjutnya, pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya benar. Jadi kita harus ingat di sini bahwa pernyataan dari sebuah tabel kebenaran atau operator logika itu yang menentukan untuk tabel kebenarannya ya. Seperti ini bahwa nanti dia bernilai pernyataan pertama bernilai benar untuk aplikasi dan pernyataan kedua bernilai salah bahwa hasilnya salah. Selebihnya bernilai benar. Ya, oke, kita lanjut pada operator logika yang selanjutnya yaitu biimplikasi. Ya, biimplikasi di sini adalah pernyataan jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika, di mana di sini diberi simbol tanda panah berbalikan. Ya, dan di sini berlaku pernyataan bahwa bernilai benar apabila kedua proposisinya atau kedua pernyataannya bernilai benar atau bernilai keduanya bernilai salah, baru hasilnya benar. Ngerti? Jadi simbolnya seperti tanda panah perlawanan seperti ini. Pernyataannya nanti bernilai benar apabila kedua pernyataannya sama. Apakah keduanya bernilai benar atau apakah keduanya bernilai salah? Seperti tabel kebenarannya, pernyataan ya input B, input Q, jadi implikasi B ke Q. Kalau dia bernilai benar, B bernilai benar, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka hasilnya benar. Kalau pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya salah. Pernyataan ketiga bernilai salah, pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai benar, hasilnya salah. Pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, hasilnya benar. Jadi ini harus mengerti ya. Jadi kita pada hari ini kita pelajari ada lima operator logika, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi dan implikasi dan diimplikasi. Sampai di sini ada yang mengerti ya. Berarti sesuai dengan kebenaran masing-masing ya. Sekarang kita akan masuk dalam penggabungan daripada operator logika. Kita coba ya. Jadi nanti kita gabungkan, kita mencari tabel kebenaran dari penggabungan ini. Ya. Jadi saya harapkan semua bisa paham ya sesuai dengan apa yang kita bahas sekarang tadi. Oke, saya kasih contoh. Contoh ya. Satu. Buatkan tabel kebenaran
Mohon diperhatikan ya, akan dijadikan sebagai tugas nantinya ya. Buatkan tabel kebenaran. A. Perhatikan contoh. Negasi P, ya, negasi P ini simbol apa? Ini distribusikan ke Q. Ini apa? Diindikasikan ke P. Dikontribusikan ke negasi Q. Diindikasikan ke P dan dikontribusikan ke Q. Kita buatkan tabel kebenaran. Oke, contoh ya. Jadi di sini ada dua masukan P, Q. Benar, salah. Di sini benar, salah. Coba kita negasi P. Ya, saya harap ada yang bisa maju. Coba Saudara Ica, itu negasi P-nya bagaimana? Ya, makasih Saudara Ica. Gimana? Agus, gimana? Benar atau salah? Benar ya? Janto boleh maju depan. Gimana sumpah, benar atau tidak? Benar atau tidak? Hah? Benar atau ini sudah benar atau tidak? Dikasih kinya. Benar ya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, langkah pertama yaitu 1, 2, 3, 4. Ini ya, 5. Nah, yang pertama negasi P simbol apa Y? Didistribusikan ke Q. Negasi P didistribusikan ke Q. Ya, negasi P. Bagaimana kalau distribusi? Bagaimana dengan distribusi tadi? Bernilai salah apabila kedua pernyataan salah. Ya, bernilai salah apabila kedua pernyataan salah. Saudara Sally bisa kerjakan? Bernilai salah apabila kedua pernyataan salah. Negasi P ke Q. Bagaimana dia? Benar atau tidak? Sudah benar ya? Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya kita masuk dalam yang kedua. P dikontribusikan ke dikasih Q. P dikontribusikan ke nasi Q. Nah, kita di sini lihat pernyataan daripada konjungsi. Konjungsi, bagaimana pernyataannya? Konjungsi. Konjungsi. Bernilai benar apabila bentuk pernyataannya bernilai benar.
Ki. Bagaimana? Saudari Dian, benar atau tidak? Benar? Oke, kita uji. P dikonjungsikan ke negasi Q. Bernilai benar apabila keduanya bernilai benar. Kita uji. P benar ke negasi P, salah ke benar. P ke negasi Q, B ke negasi Q. Benar ke salah? Salah. Benar ke benar? Salah ke salah? Salah ke benar? Oke, saya kira itu ya bisa dipahami. Ini adalah salah satu contoh yang saya berikan untuk operator logika, penggabungan daripada 5 operator yang kita jelaskan, yang kita pelajari pada hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dimengerti? Ngerti ya? Saya kasih contoh lagi saja. Ini sudah mengerti ya? Oke. Contoh kedua, agar bisa lebih dipahami ya, sebelum melangkah ke materi selanjutnya. Contoh kedua, ya bagaimana ya? Bisa kalau seumpamanya tiga pernyataan ya. Saya akan berikan contoh untuk 3 pernyataan, yaitu B, I, R ya. Kita pakai 3 pernyataan atau 3 input ya. Jadi negasi B dikasih ke Q ya, dikonjungsikan ke R ya. Jadi kita pakai B R ya, baru dikasihkan ke P didistribusikan ke negasi Q, baru dikasihkan ke negasi R ya. Saya jadikan sebagai tugas tambahan ya, tugas rumah. Silakan dikerja pada saat pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya akan periksa. Oke? Nah, sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah dimengerti semua? Nah, jangan lupa ya tugas saya. Jadi saya periksa sebagai tugas rumah ya, tugas tambahan di rumah. Jadi jangan disepelekan ya, sekiranya dipahami, dimengerti dan dikerjakan. Oke? Nah, jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video perkenalan saya dan video deskripsi mata kuliah saya bawakan pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Syedadi Makassar, program studi dari Informatika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.